Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer informasi lewat tulisan maupun lisan. Komunikasi efektif sendiri terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dengan demikian, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan kita yaitu Naila Salsabila yang telah menjelaskan apa itu pengertian dari komunikasi serta apa itu pengertian dari komunikasi efektif. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi yang efektif. Berikut faktor-faktornya. Nah, yang pertama adalah credibility atau kredibilitas. Nah, kredibilitas ini berkaitan erat dengan kepercayaan. Jadi, seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, lalu yang kedua adalah konteks. Konteks ini adalah berupa kondisi yang mendukung ketika berjalannya suatu komunikasi. Nah, supaya komunikasi dapat berjalan dengan efektif, konteks yang tepat ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat menarik perhatian komunikan. Nah, lalu yang ketiga ini ada konten. Konten itu adalah isi pesan, merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Nah, komunikasi ini akan menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Lalu yang keempat adalah clarity. Apa sih clarity? Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Nah, kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. Nah, yang kelima ini ada continuity and consistency. Nah, agar komunikasi ini berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Nah, kita beri saja contoh, misalnya pesan pemerintah yaitu untuk menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Nah, jadi pesan itu harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan tersebut dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Lalu yang keenam adalah capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Nah, dalam hal ini tingkat pemahaman seseorang itu bisa berbeda-beda, tergantung beberapa faktor. Nah, contohnya itu adalah latar belakang, pendidikan, usia, ataupun status sosial. Nah, lalu yang ketujuh ada channel of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain loh untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Untuk bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak maupun elektronik. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang akan digunakan. Jadi media yang harus dipilih itu harus sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Kita bisa ambil contoh yaitu ketika perkuliahan online. Kita melakukan perkuliahan online, melakukan media elektronik, yaitu menggunakan handphone. Dan medianya adalah via Zoom. Dan itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi menggunakan media. Nah, lalu ada teknik penyampaian pesan efektif. Jadi, pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima.
Pesan merupakan seperangkat simbol, verbal atau non-verbal, yang memiliki perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi. Jadi, yang terpenting dalam komunikasi ialah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu kepada komunikan. Ada Wilbur Schramm dalam karyanya yang berjudul How Communication Works pernah mengungkapkan apa yang dinamakan the condition of success in communication, yang dapat diringkas sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. Lalu yang kedua adalah pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama dapat dimengerti nih pesan yang disampaikan itu. Yang ketiga ini adalah pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. Lalu yang terakhir adalah pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi suatu kelompok tempat komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Nah, dari kelompok kami membuat sebuah video short movie. Jadi silahkan tonton videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Maaf nih telat ya. Iya. Ya, nggak apa-apa kok. Sini duduk. Gimana nih kabarnya ya? Alhamdulillah. Sih baik. Sehat kok, sehat. Gimana guys? Kalian udah pada pesen makanan? Udah nih, kita tuh kan udah habis. Ya, kita tuh nggak sama aku udah pesen banyak tuh. Yaudah deh, nanti aja pesennya. Akhiran. Kalian akhir-akhir ini sibuk apa? Kalau aku lagi bantu-bantu usaha orang tua aja sih. Kalau kamu Nurul? Gimana?
Apa sih dok? Jangan ngambek sih belakangan ini banyak banget tugasnya. Ada tugas dari psikologi konsumen, psikologi komunikasi, banyak deh. Aku sih lagi sibuk beresin tugas psikologi komunikasi. Aku mau cerita. Mau cerita apa? Jadi ceritanya begini. Kemarin aku kan mau belanja ke pasar. Salah belanja bulanan sama aku. Iya. Pas aku mau belanja, aku kaget. Harganya pada naik semua. Oh iya bener tuh. Kemarin aku ikut mamaku ke pasar. Ternyata harga cabai hijau sama cabai merah juga naik tahu. Bukan cuma itu sih guys, kemarin aku beli telur di minimarket sekilo juga 30-an ribu. Apa karena mau Ramadan ya? Jadi semuanya pada naik. Nah, betul itu. Soalnya menjelang Ramadan banyak permintaan dari konsumen. Sama kenaikan harga distribusi, terus psikologi pasar menjelang Ramadan. Apa harga bawang juga naik menjelang Ramadan? Bener kok, bukan cuma itu. Kalian tahu kan, sekarang cuacanya lagi ekstrim, terus sering hujan juga. Karena itu, sebagian hasil panen bawang merah bisa jadi ada busuk. Oh, jadi begitu. Iya. Oh jadi gitu. Berarti minyak goreng jadi langka itu karena banyaknya permintaannya guys. Kalau itu aku belum tahu sih, belum cari infonya juga. Kalau kamu Rul? Mungkin bisa jadi sih karena ada banyak permintaan. Tapi aku identifikasi karena ada beberapa pihak yang menyinggung minyaknya. Ngomong-ngomong soal minyak goreng, kemarin kan aku ke Alfamart ya, sama Indomaret. Itu aku belum dapet tahu. Kalau di Alfa sama di Indo setahu aku tuh stoknya datang 2 minggu sekali. Nah kemarin karena aku nyarinya di Tokma ada tuh 2 liternya tuh 28.000 guys. Oh gitu, next time deh aku kesana. Makasih ya udah kasih tahu. Bosan juga ya lama-lama. Kalian tahu nggak sih main truth order? Nah kayak gimana tuh? Kamu pernah nggak Nurul? Oh deh, Jadi nanti kita akan pinta aja. Nanti kalau yang warnanya beda, dia bakal milih truth atau dare. Kalian tahu nggak truth atau dare itu apa? setahu aku sih truth itu artinya kamu setuju atau milih buat jujur. Kalau dari itu artinya kamu menerima tantangan dari teman kamu. Nah itu kamu tahu. Jadi gitu. Kita main itu aja yuk. Boleh? Oke. Giliran kamu nih yang duluan. Datang kamu pilih truth atau dare? Pilih truth aja deh. Oke, mulai dari aku ya. Boleh? Truth dari aku, akhir-akhir ini apa sih yang bikin kamu sedih? Terus juga gimana cara kamu bangkit kalau kamu lagi sedih? Siapa tahu jawaban kamu bisa jadi motivasi ya buat kita-kita. Kalau akhir-akhir ini yang membuat aku ngerasa down sih gara-gara orang tua aku lagi sakit kan. Nah sedangkan kakek nenekku juga lagi sakit di luar kota sana. Sedangkan aku nggak bisa jenguk mereka gitu. Dan ya itu sih yang membuat aku sedih akhir-akhir ini kan. Nah sedangkan yang buat aku semangat ya aku menepiskan pikiran-pikiran negatif aku dan mengingat kembali niat awal aku berjuang sampai sekarang gitu. Jadi selain buat masa depan aku ya buat banggain orang tua juga gitu, buat bahagiain. Makanya tepis-tepis overthinking lah gitu kan guys. Kamu yang sabar ya, terus tetap semangat. Semoga kakek nenek kamu sama orang tua kamu di sana cepat sembuh. Terus sih ya, aku terus sedih ya.